berdikari, yes, yes, yes. Kongo berdikari, yes, yes, yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kita jumpa lagi dalam acara Kedai Kopi yang kita sekarang ini diadukan oleh orang-orang PKI, katakanlah oleh orang-orang komunis, di pengadilan internasional Den Haag katanya. Pengadilan negeri di Den Haag sana itu, pengadilan di sana itu dikabarkan bukan dilaksanakan oleh pemerintah Belanda dan juga bukan oleh ormas yang bersifat diakui oleh pemerintah Belanda, oleh pemerintah kerajaan Belanda. Hanya ormas-ormas kecil yang mengadili tentang pembunuhan yang sifatnya terlalu keras. Ada yang disebutkan tentang buruh, ada yang dibunuh secara semena-mena oleh pemerintah sesudah Bung Karno, itu katanya. Di sini sangat disayangkan bahwa orang Indonesia itu semuanya ikut-ikut membela pengadilan yang ada di Den Haag. Nah, apakah mereka tahu persoalan-persoalannya sendiri? Ternyata sudah diteliti bahwa penyelenggara itu adalah anak-anak komunis yang sekolah di negeri Belanda dan dia berhubungan dengan masyarakat Belanda untuk ikut mengadili persoalan-persoalan yang dilakukan oleh zamannya Pak Harto. Ini, apakah itu perlu kita bicarakan lagi? Kita kan sudah tidak perlu membicarakan itu lagi. Di Indonesia saja sudah dianggap itu selesai. Nah, tiba-tiba akan dibawa ke sidang PBB. Apakah PBB itu termasuk orang yang goblok semua apa ya? Kok mau mengadili hal-hal yang dilaksanakan oleh para masyarakat yang tidak atau belum diakui oleh pemerintah Belanda. Tentu saja hal seperti ini kesimpulannya bahwa kita lemah di dalam penegakan hukum kita di luar negeri. Jangankan di luar negeri, di dalam negeri pun hukum kita pun sangat lemah. Sangat dan sangat lemah sekali. Kenapa? Kita itu dipaksa untuk mengakui hukum-hukum yang kita lakukan secara semena-mena. Tapi umumnya yang kena rakyat kecil, rakyat yang tidak punya kekuasaan apa-apa. Berbeda dengan yang namanya orang punya kekuasaan. Hukum seenaknya saja, korupsi seenaknya saja, lantas memerintah seenaknya saja, itu dilakukan di pemerintahan Indonesia atau kelompok-kelompok orang Indonesia. Bagaimana pendapat Mas Argo? Setuju sekali, Pak. Kongo berdikari, yes, yes, yes. Kongo berdikari, yes, yes, yes. Karena kalau kita lihat, Mas Argo, bahwa pengguna narkoba di Indonesia 42 juta orang. Padahal kalau 1 kilo narkoba itu harganya minimal itu sekitar 2 miliar. Jadi kalau 862 kilo sudah lebih dari 1 triliun itu ya. Nah, alangkah baiknya kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat yang pengguna ini, janganlah terlalu banyak mempergunakan narkoba. Bukan terlalu banyak, janganlah mempergunakan narkoba yang mengakibatkan keluarganya juga jadi hancur.
Kalau nanti seperti yang saya katakan yang pertama, bahwa dia menuntut sekarang yang hukuman mati itu dituntut, menuntut lagi bahwa mohon ada banding mereka ya, supaya itu dibebaskan, dia tidak bersalah. Itu barang-barang itu cuma titipan. Nah, biasanya hukum ini para pengacara-pengacara ini, oh iya, gue membela mati-matian untuk si pembawa narkoba. Makanya kan itu dibuktikan di pengadilan, Bang. Itu nanti kan lalu majelis hakim yang memutus. Kalau nanti sampai kasasi, nanti hakim agung nanti yang memutus itu loh. Kalau memang putusannya itu memang harus mati, karena di Indonesia kan mengenal hukuman mati juga. Sudah. Ya, itu oke, dieksekusi. Itu pun ada prosesnya. Tapi itu kan bagus melalui proses peradilan gitu loh. Ya. Tapi yang disebut awal tadi Abang itu termasuk yang terakhir, yang soal kaki lima segala itu kan tanpa melalui proses pengadilan gitu loh. Termasuk yang belum kita lupa juga termasuk kasus bioskop Indra itu. Ketika itu kan tanpa melalui proses pengadilan tuh. Ketika itu ada semacam pengerahan polisi sama Pol PP itu waktu itu gitu loh. Iya. Saya ada videonya itu, Bang. Jadi lihat langsung gitu loh anunya. Bisa membuktikan ya. Iya, bisa membuktikan gitu loh. Ya, itu bagus itu. Iya. Nah, yang kita harapkan lagi adalah persoalan yang terbaru. Iya. Bahwa Malioboro, Jalan Malioboro itu tidak diperbolehkan kendaraan roda 4 dan roda 2 lewat di situ. Iya. Jadi yang boleh jalan kaki. Iya. Kamu berdikari, yes. Toko berdikari, yes. Yang untung adalah pedagang kaki lima. Ya kan? Ya. Nah, bagaimana protes para hotel protes karena mobil tidak bisa masuk. Ya. Lantas pedagang ada nggak protes? Kalau diprotes, apakah berlaku protes mereka? Sebetulnya kalau saya itu upaya keberpihakan, Pak. Keberpihakan bahwa pedagang kecil atau rakyat kecil itu diberi akses untuk berusaha di Malioboro. Itu sebetulnya sudah kita bicarakan di kedai kopi ini, di forum kedai kopi ketika masih ada Pak Hasan waktu itu. Udah lupa tuh. Iya, itu para pemerintah udah lupa lah. Ya, tapi sudah cukup lama pernah kita ulang lagi. Ya, bahwa itu di tengah itu memang jalur untuk pedagang kaki lima. Biar aja nanti pedagang-pedagang yang modal besar itu di pinggir-pinggir di toko-toko itu, tapi yang di tengah itu nanti bisa untuk para kelitian misalnya, tinggal mengatur bagaimana caranya si pasar kelitian ini bisa tumbuh secara sehat. Iya. Artinya bisa diatur dengan bagus. Betul. Tidak lalu malah diperjualbelikan, karena terjadi pasar kelitian itu, Bang. Seperti yang di barat sana itu, sekarang itu sudah bukan kelitian lagi. Yang sekarang jadi kelitian itu di pasar Sentir sekarang. Di dekat TBY itu, dekat pasar Beringharjo. Yang di dekat pasar yang bekas pasar Rapi itu sekarang itu sudah modal besar semuanya. Karena itu mereka jual itu tempat itu gitu loh. Dijual jadi paling tidak sampai 300 juta itu. Oh, besar ya. Oh iya. Jadi untung Nah, ya. jangan sampai nanti Malioboro juga seperti itu gitu loh. Ya nggak bisa lah. Tapi bisa saja itu. Nanti sak kapling misalnya 1 meter kali 2 misalnya, itu nanti karena yang ingin jualan banyak, sementara tempatnya terbatas, itu akhirnya kan lalu ada jual Sekarang beli, saja pasar-pasar kelitian yang ada di depan toko-toko itu, Ya. depan toko yang 1 meter, 2 meter, itu harganya sudah di atas 8 juta loh. Lebih, Bang. Yang aku tahu 8 Iya, juta, iya. yang aku tahu. Iya. Kalau lebih itu masih kira-kira. Iya. Nanti kalau kebuktikan ada gitu. Iya. Itu sekitar 8 juta ya, 1 meteran, yang 2 meteran itu 8 juta. Iya. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Nah, Iya. ini sangat menarik karena kita memang membutuhkan jalan yang santai. Iya. Tapi sebagai pengendara roda 4 harus juga disiapkan tempat untuk parkir. Iya. Jangan tidak, nanti ini digusur sementara persiapan untuk parkir tidak ada.
berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. Memang pemerintah dalam hal ini Pemkot ya, itu mungkin melalui kebijakan provinsi juga itu sudah membangun parkir yang ada di Taman Garuda itu, Ya. termasuk juga yang ada Berapa tingkat? 3 atau berapa itu, termasuk yang di Pasar Ngabean itu, di Stasiun Ngabean itu. Cuma kan apakah itu nanti cukup gitu loh? Karena kan kalau kita lihat masa liburan aja kan penuhnya seperti itu gitu loh. Ya. Bus-bus besar-besar kan, apakah itu nanti bisa nggak itu? Ya, Perlu dipikirkan otomatis gitu yang loh. kita berharap, Ya, kita berharap pemerintah juga memikirkan itu. ya, Karena kita itu bergantung banyak kepada pariwisata. ya, Pariwisata domestik maupun luar. Nah, untuk ini mungkin jangan hanya ide saja ingin memperbaiki, tapi lupa bagaimana servis kepada pariwisata kita. dan itu. secara esensial jangan hanya lalu menciptakan proyek yang hanya bongkar pasang gitu loh. Betul. Aku Seperti setuju. saya lihat yang di Tugu sama di titik nol itu, kalau saya menilai itu bongkar pasang itu. Kenapa? Nah, karena itu esensinya ya sama aja kok itu dengan sebelum dibongkar sama dipasang gitu loh anunya. Awal sekarang itu malah banyak seniman mengatakan saya malah luwe elek wis dadi sithik itu dulu malah luwe elek. Ming diganti anunya, jubinnya itu bukan aspal gitu loh anunya. Oh. Kalau saya bahkan berkelakar ngomong sama seniman-seniman itu, wah itu nanti lama-lama kalau proyeknya udah habis, setelah diganti batu granit dan sebagainya misalnya, nanti lama-lama diganti emas gitu loh. Nah, karena sudah habis dan bongkar pasang terus seperti itu gitu loh. Iya. Nah, kalau bisa jangan seperti itu dihindari gitu loh Bang. Buat proyek-proyek itu yang memang betul-betul bagus untuk rakyat kecil gitu loh, terutama di Jogja. Kalau saya kalau itu mau kembali ke seperti dulu, Ya, kembali aja ke tanah. Toko berdikari, yes, yes, yes. Toko berdikari, yes, yes, yes. malah anu ya ke alam ya tau kayak. Iya, tidak ada proyek-proyek lagi ngadiwe dengan tanah. Dulu kan tanah, Ayo malah unik ya tau. malah unik. Wah, satu-satunya kota Iya. yang tidak boleh pakai sepatu ya di Malioboro. Kan unik kan? Iya, iya. Kalau ada hujan, wah, Jadi anu kembali ke alam gitu ya. cincin baju. Waduh, bayangkan itu ada yang bawa sepatu jalan di Malioboro. No? Sebenarnya saya setuju. Kalau perlu lebih ekstrim lagi Bang. Apa? Masuk kota Jogja itu harus pakai kemben sama pakai jare gitu loh. Nah, kalau itu nggak ada alasan. Loh, karena kan Nggak ada dari alasan terus ini. Bang. Nah, itu nggak ada alasan harus masuk Jogja. Ini urusan Malioboro. Kau kadang-kadang terlalu Lu untuk banyak. pariwisata, lu di Australia Bang, itu ada satu kota itu yang seperti zaman abad pertengahan loh itu. Oh. Dan itu jadi menarik wisatawan. Makanya aku katakan Di Amerika cuma pun ada juga. Malioboro saja dulu. Karena kalau kota itu udah terlalu berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan. Sebetulnya Oke. enggak Bang. Kita cuma berharap kepada pemerintah kota Hmm. untuk dapat memperhatikan pedagang kaki lima kita dengan baik. Ya, Supaya tidak ada jadi pertengkaran. ya. Kedua, menghormati juga kendaraan-kendaraan supaya tidak lepas daripada parkir-parkir yang telah disiapkan. Para pemirsa, juga kami berharap jangan pergunakan narkoba. Sekali lagi, jangan pergunakan narkoba yang mengakibatkan keluarga Anda menderita. Anda sehat karena Anda orang hebat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka.